Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita melanjutkan pendidikan Pancasila bab 5 sub C. C. Masalah dan tantangan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share untuk mendapatkan materi selanjutnya dari kami. C. Masalah dan tantangan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, luas wilayah. Berdasarkan United Nations Convention of the Law, the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982 bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari ujung Sabang hingga Merauke, dengan garis pantai lebih dari 99.000 km, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kondisi geografis yang membentuk kepulauan mengakibatkan adanya tantangan bagi pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan di Indonesia. Fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan kemerdekaan dirasakan perlu untuk ditingkatkan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Dalam menjaga kedaulatan NKRI di Natuna misalnya, pemerintah Indonesia bersikap tegas tanpa kompromi dalam menjaga kedaulatan NKRI. Terkait kasus pelanggaran zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang dilakukan kapal negeri tirai bambu di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kronologis kapal Cina yang ada di perairan Natuna. Ini bisa kalian kaji juga di buku lain, bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 KRI Ciptadi 381 saat melakukan patroli sekitar perbatasan ZEE Laut Natuna Utara mendeteksi adanya satu kapal patroli Cina yang menuju ke wilayah Indonesia. Kontak tersebut adalah China Coast Guard dengan nomor lambung 4301 yang sedang mengawal kapal pencari ikan Cina. Ini gambarannya Laut Natuna kita. Pada kesempatan lain, poin yang keempat, sikap RI tentang klaim Cina soal Natuna. Ini gambarannya keberadaan Indonesia. Nah, ini ada upaya pemerintah untuk melindungi wilayah di Natuna, mengirimkan 4 jet tempur F-16 ke Natuna untuk patroli udara. Karena di Laut Natuna ini banyak sekali ikannya, banyak ikan dan hasil tambangnya. Mengirimkan 120 nelayan dikirim ke Natuna untuk mencari ikan dan dikawal oleh KRI. Juga 8 KRI dikirim untuk patroli di perbatasan Natuna agar bisa menghalau jika ada kapal asing yang masuk ke wilayah kita. 2. Perbatasan persebaran penduduk yang tidak merata.
Persebaran penduduk Indonesia antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata. Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, transportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah Indonesia. Maka sekarang ini kita sudah membangun IKN yang diharapkan bisa menjadi ibu kota negara yang baru di luar Pulau Jawa. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan. Ini adalah gambaran di Jawa Barat. Ada 48,2 juta jiwa, di Jawa Timur 40 juta, Jawa Tengah 36,5, Sumatera 14,7, Banten 11,9, di DKI 10,5, dan di Sulawesi hanya 9 jutaan. Tiga, memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan masalah yang mendasar, dapat menghambat pembangunan dan perekonomian nasional. Juga akan menjadi batu sandungan dalam era globalisasi. Karena era globalisasi merupakan era persaingan mutu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menata sumber daya manusia, baik dari aspek intelektual, spiritual, kreativitas, dan moral. Ini gambaran bagaimana pentingnya membangun kemampuan. Ini adalah data dari EDDCI, yaitu tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. EDDCI adalah singkatan dari Adventures Digital Competition Index. Dilihat dari hasilnya, misalnya kemampuan implementasi masih bersifat teoritis dari 56%, kemampuan yang dimiliki terlalu umum ada 57%, pemahaman belum memadai ada 49%, adaptasi yang lama, jadi untuk menyesuaikan kita baru 36,6%, tidak mempunyai kemampuan digital 32%, tingkat remunerasi yang diminta terlalu tinggi. Remunerasi itu pembayaran itu 28,2%. Lainnya masih ada 5,%. Ini adalah infografis yang terkait dengan SDM lewat peningkatan kemampuan digital. Diambil dari katadata.co.id. Meningkatnya daya saing digital menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi digital yang lebih besar. Dari perspektif industri, kemampuan digital dinilai menjadi modal krusial bagi calon pegawai di bursa kerja. Demikian masalah yang timbul di era digital. Ada 3 masalah. Semoga kalian dengan pemahaman ini menjadi lebih mengerti, lebih paham. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu untuk kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.